perekonomian Amerika Serikat kini sedang tidak baik-baik saja. Hantaman badai inflasi yang sulit terkontrol membuat banyak analis khawatir dengan ancaman terjadinya hiperinflasi di negara superpower itu. Pemerintah Joe Biden pun tak tinggal diam. Demi memerangi kenaikan inflasi yang sulit dikontrol, Amerika Serikat mengeluarkan berbagai jurus. Kali ini Presiden AS Joe Biden meminta timnya mempertimbangkan opsi untuk mencabut beberapa tarif Cina yang diberlakukan oleh Donald Trump dalam merendam inflasi, mengutip Reuters Selasa 7 Juni 2022. Kami sedang melihat itu. Faktanya Presiden telah meminta kami di timnya untuk menganalisis itu. Jadi kami sedang melakukan itu untuknya dan dia harus membuat keputusan itu, kata Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo. Ia merinci daftar barang-barang yang bakal terbebas tarif itu, mulai dari barang-barang rumah tangga hingga sepeda. Kendati demikian, pemerintah telah memutuskan untuk mempertahankan beberapa tarif pada baja dan aluminium untuk melindungi pekerja dan industri baja AS. Biden mengatakan dia sedang mempertimbangkan untuk menghapus beberapa tarif yang dikenakan pada barang-barang Cina senilai ratusan miliar dolar oleh pendahulunya pada 2018 dan 2019 di tengah perang perdagangan yang pahit antara dua ekonomi terbesar dunia. China juga telah berargumen bahwa pengurangan tarif akan memangkas biaya bagi konsumen Amerika. Raimondo juga merasa kekurangan chip semikonduktor yang sedang berlangsung kemudian dapat berlanjut hingga 2024. Ada satu solusi untuk kekurangan chip semikonduktor ini. Kongres perlu bertindak dan mengesahkan RUU Chips. Saya tidak tahu mengapa mereka menunda tambahnya lantaran undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan semikonduktor AS. Raimondo mengatakan dia tidak setuju dengan karakterisasi bahwa rencana penyelamatan Amerika senilai US 1,9 triliun ala Biden telah mengkontribusi pada inflasi tinggi saat COVID-19 setelah setahun yang lalu, sebelum ditandatangani menjadi undang-undang itu. Ini menandai pencapaian tanda tangan tahun pertama Biden menjabat, padahal sektor manufaktur memberi Amerika Serikat lebih banyak pukulan kompetitif melawan China. Jutaan orang di dunia terancam mati kelaparan. Hal ini buntut dari Rusia yang berhasil menguasai pelabuhan Ukraina. World Food Program, yang merupakan bagian dari PBB, mendesak Rusia agar membuka kembali pelabuhan Laut Hitam Ukraina. Kepala Program Pangan Dunia PBB David Beasley menyatakan jika pelabuhan itu tidak dibuka, jutaan orang di dunia akan mati kelaparan. Sebab bahan pangan yang diproduksi Ukraina, salah satunya gandum, tidak bisa disalurkan. Jika Anda memiliki hati untuk seluruh dunia, terlepas dari bagaimana perasaan Anda tentang Ukraina, Anda perlu membuka pelabuhan-pelabuhan itu, kata Beasley. Mengutip dari laman resmi WFP, Jumat 13 Mei, Rusia harus membuka pelabuhan paling lambat 60 hari ke depan. Jika Anda tidak menyelesaikan dan membuka pelabuhan ini, ekonomi Ukraina benar-benar runtuh. Itu menjadi tergurung seperti Moldova, pelabuhan sangat penting, ujar Beasley. Sebelumnya, Ukraina menuntut 4 pelabuhan di Laut Hitam dan Laut Azov karena telah direbut pasukan Rusia. Pelabuhan Mariupol, Berdyansk, dan Skadov di Laut Azov, diserta pelabuhan Kherson, Laut Hitam ditutup sampai kontrol atasannya dipulihkan. Penerapan tindakan ini disebabkan oleh ketidakmungkinan melayani kapal dan penumpang, melakukan kargo, transportasi, kegiatan ekonomi terkait lainnya, serta memastikan tingkatan keselamatannya navigasi yang sesuai, ungkap Kementerian Pertanian Ukraina pada awal Mei lalu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Ukraina bisa kehilangan ekspor puluhan juta ton gandum karena kendali Rusia atas jalur pelayaran di Laut Hitam. Kondisi tersebut pada akhirnya memicu krisis pangan yang akan memengaruhi Eropa, Asia, dan Afrika. Rusia tidak membiarkan kapal masuk atau keluar. Mereka mengendalikan Laut Hitam. Rusia ingin sepenuhnya memblokir ekonomi negara kami, ucap Zelensky. Lantaran pelabuhannya ditutup, Ukraina terpaksa mengekspor produksi pangannya lewat kereta api melalui perbatasan baratnya atau melalui pelabuhan sungai Danube. Militer Rusia telah mengendalikan hampir seluruh wilayah Donbas. Hal tersebut memberikan Kremlin pengaruh besar dalam setiap negosiasi di masa depan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada 10 Mei bahwa pasukannya di Ukraina Timur telah mencapai perbatasan antara Donetsk dan Luhansk. New York Times melaporkan, jika klaim ini dikonfirmasi, itu akan memperkuat prospek bahwa Moskow dapat segera mendapatkan kendali penuh atas wilayah Donbas. Sebelum Rusia meluncurkan operasi militer ke Ukraina, separatis pro-Rusia telah menguasai sekitar sepertiga wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pusat pertempuran telah pindah ke Bilogorivka di wilayah Lugansk di Donbas, di mana serangan udara pada 8 Mei menewaskan 60 orang, menurut pejabat Ukraina. Penembakan juga berlanjut di Benteng Timur, termasuk kota Severodonetsk dan Lysychansk. Sementara kota pelabuhan Odessa di selatan Ukraina melaporkan serangan udara semalam. Para pejabat juga mengatakan sekitar 1.000 tentara masih terjebak di pabrik baja Azovstal di kota Mariupol yang hancur. AS memperingatkan Kremlin siap untuk konflik berkepanjangan dan tujuan Rusia tidak terbatas pada wilayah Donbas.
Direktur Intelijen Nasional AS Avril Haines mengatakan pada 10 Mei bahwa Moskow tampak mencari kepentingan yang lebih besar di luar wilayah Donbas, termasuk pembangunan jembatan yang menghubungkan wilayah Transnistria yang memisahkan diri di Moldova. Namun Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pernah menyatakan bahwa tujuan Rusia adalah untuk membebaskan Ukraina Timur dan menuduh Barat memperpanjang konflik dengan masuk senjata ke Kiev. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan pada 10 Mei bahwa pasukan pertahanan udara negara itu menembak jatuh 3 drone Ukraina dan mencegat rudal Tochka-U di kota Kharkiv, Donbas semalam. Rusia murka, kunjungan penjabat AS ke Ukraina bahas sanksi dan beri bantuan senilai 40 miliar. Delegasi Senator AS, termasuk pemimpin Partai Republik di Senat Mitch McConnell, melakukan kunjungan mendadak ke Kiev dan bertemu dengan Presiden Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji pertemuan itu sebagai sinyal kuat dukungan bipartisan untuk Ukraina dan kekuatan hubungan antara kedua negara. Kami membahas banyak bidang dukungan untuk negara kami, termasuk pertahanan dan keuangan, serta memperkuat sanksi terhadap Rusia, kata Zelensky. McConnell mendesak Senator Republik Rand Paul untuk mengakhiri peruntukannya terhadap paket bantuan senilai 40 miliar untuk Ukraina, yang mendapat dukungan luar biasa dari kedua partai besar. Duta Besar Rusia untuk AS memperingatkan Washington agar tidak perlu terlalu dekat dengan Ukraina, dengan mengatakan situasi di kawasan itu sangat berbahaya. Amerika Serikat semakin terlibat dalam konflik sehingga konsekuensi yang paling tidak terduga untuk hubungan antara dua kekuatan nuklear. McConnell ke Kiev juga didampingi oleh Senator Susan Collins, John Barrasso, dan John Cornyn. Puluhan politisi dan selebriti asing telah mengunjungi Ukraina sejak Rusia meluncurkan operasi militer untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Kiev. Sebelumnya, Ibu Negara AS, Jill Biden, pada 8 Mei juga melakukan kunjungan mendadak ke kota Uzhhorod, barat daya Ukraina, di sebuah sekolah yang telah diubah menjadi tempat penampungan sementara bagi para pengungsi. Biden bertemu dengan Ibu Negara Ukraina Olena Zelenska.